dia ini hanya pura-pura gila di depan kamera, padahal aslinya dia ingin membunuh ibu kandungnya sendiri. Halo Gunners, gua Syam, kembali lagi di segmen Tafsir Cerita Viral. Hai Gunners, kali ini gua akan membahas berita yang lagi viral belakangan ini, yaitu perempuan remaja berusia 18 tahun yang membunuh ibu kandungnya di saat sholat zuhur. Dan kali ini gue akan membahas kronologi lengkapnya. Sebelum gue membahas kronologi lengkapnya, kita lihat dulu ini dia videonya. Nah nyumpul aku. Tapan hati. Remaja ini berinisial NR dan berumur 18 tahun, berasal dari kota Bengkulu, Sumatera Selatan. Ia membunuh ibunya menggunakan batu cobek di saat ibunya sedang sholat zuhur. Dan konon katanya, si gadis remaja ini adalah orang dalam gangguan jiwa. Dan peristiwa ini terjadi di rumah mereka sendiri, tepatnya di Jalan Manggis nomor 1 di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran, Pati, Kota Bengkulu pada tanggal 2 bulan Agustus kemarin, yaitu tepatnya di hari Sabtu. Namun polisi sekitar mengatakan berdasarkan keterangan warga, pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dan pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa. Dan pada tanggal 3 bulan Agustus kemarin, pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan pembunuhannya tadi. Pelaku merupakan anak kandung korban. Usai membunuh, pelaku berlari ke rumah tetangganya sambil menitipkan adiknya dan mengaku bahwa dia telah membunuh ibunya. Dan kata si pelaku, dia telah membunuh ibunya menggunakan cobek di saat ibunya sedang sholat zuhur. Dan ternyata bukan hanya menggunakan batu cobek saja. Ketika ibunya sudah terjatuh, dipukul oleh batu cobek tadi, si pelaku kemudian langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat dan pelaku langsung keluar rumah. Dan setelah kejadian tersebut, warga langsung melaporkannya ke pihak kepolisian setempat dan mengamankan pelaku tersebut. Sedangkan jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, Sumatera Selatan. Ya, mungkin itu dia kronologi lengkap dari pembahasan kali ini. Tapi yang belum kita ketahui saat ini, apa sebenarnya penyebab aslinya pelaku ini membunuh ibu kandungnya sendiri. Soalnya di beberapa video yang beredar, ada beberapa komenan yang dimana ada yang menyalahkan si gadis tersebut dan ada juga yang menyalahkan pihak rumah sakit jiwa. Dan kita belum tahu kebenaran aslinya. Ada beberapa komentar juga yang mengatakan bahwa dia ini hanya pura-pura gila di depan kamera, padahal aslinya dia ingin membunuh ibu kandungnya sendiri. Apakah itu benar? Tapi menurut pendapat gue pribadi, ya nggak tahu pendapat kalian. Menurut pendapat gue pribadi, kalau itu sih ya mungkin karena emang gangguan jiwa ya. Karena emang dia benar-benar gangguan jiwa. Kalau yang benar-benar gue lihat dari video yang tadi ya, itu kelihatannya memang dia mempunyai riwayat gangguan jiwa. Dan ada pendapat yang masuk akal lagi menurut gue. Namun ini menjadi pertanyaan juga. Karena kenapa? Karena pendapat yang menurut netizen ini, dia adalah salah dari pihak rumah sakit jiwanya. Kenapa kalau memang belum sembuh udah dilepaskan gitu aja? Ini ada dua kemungkinan. Antara rumah sakitnya sudah memulangkan dan sudah menyatakan bahwa si NR ini sembuh, atau ada satu kemungkinan lagi, yaitu pihak rumah sakit memulangkan dikarenakan tidak ada biaya untuk melanjutkan lagi dari pihak keluarga ini. Karena ya setahu gua rumah sakit jiwa itu juga kan butuh biaya guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada biaya, mungkin ya kalian
keluarga kalian atau siapapun yang ada di rumah sakit jiwa itu pasti akan dipulangkan guys. Oke, mungkin itu dia pembahasan dari gua kali ini. Cukup sampai di sini aja. Silahkan kalian komen buat gua bahas apa lagi ke depannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Salam kreator.